Persiapan Misa Minggu Biasa 28B. Lepaskan semua milikmu. Injil hari ini dari Injil Markus bab 10 ayat 17-30. Jualah semua milikmu dan ikuti aku. Perikop hari ini menceritakan Yesus yang bertemu dengan pemuda yang kaya nan saleh. Mungkin figurnya mendekati pemuda idaman, sudah kaya, taat hukum agama, dan rindu akan hal-hal yang abadi. Maka dia datang kepada Yesus bertanya untuk mendapatkan hidup yang kekal. Untuk hidup yang kekal, Yesus meminta pemuda itu untuk menjadi pengikutnya. Caranya menjual segala miliknya dan memberikannya kepada yang miskin. Ternyata pemuda itu pergi meninggalkan Yesus. Hatinya masih melekat pada harta miliknya. Kemudian Yesus berkata kepada para muridnya, betapa sulitnya orang kaya masuk surga. Syaratnya memang tampak mustahil bagi manusia, karena keselamatan dimungkinkan hanya karena kerahiman Allah semata. Lalu para murid pun bertanya, sebagai pihak yang telah meninggalkan segala sesuatu, mereka bertanya, lalu kami mendapatkan apa dengan meninggalkan segala sesuatu? Yesus dengan tegas menjawab, akan menerima kembali 100 kali lipat, meskipun disertai penganiayaan. Bacaan pertama diambil dari kitab Kebijaksanaan bab 7 ayat 7-11. Dibandingkan roh kebijaksanaan, harta tak ada artinya. Doa orang bijak mohon pengertian dan hikmat, karena hikmat jauh lebih berharga dibandingkan harta. Hikmat adalah anugerah Allah yang harus diusahakan. Hikmat menerangi hidup mereka, terangnya lebih daripada cahaya. Dengan hikmat atau kebijaksanaan, orang bisa lepas bebas dari kelekatan akan kekayaan duniawi. Kenyangkanlah kami dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai. Mazmur tanggapan dari Mazmur 90. Agar bisa berlaku bijak, gereja harus mohon agar dipenuhi kasih Allah seperti yang dilakukan pada pemazmur pada hari ini. Pemazmur berkata, ajarilah kami menghitung hari-hari untuk beroleh hati yang bijaksana. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu. Biarlah hamba-hambamu, biarlah anak cucu mereka melihat semarakmu. Bacaan kedua diambil dari surat Ibrani bab 14 ayat 12-13. Firman Tuhan sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Sabda bukan hanya kumpulan konsep atau gagasan. Menurut penulis surat Ibrani, sabda itu hidup dan kuat serta tajam. Ia tak tertipu oleh penampilan luar. Ketajamannya digambarkan sebagai mata pedang yang sanggup memisahkan jiwa dan roh, sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Berkat santapan sabda dan ekaristi, gereja menjadi sadar akan besarnya kasih Allah dan diutus sebagai gereja yang selalu berusaha mencintai Tuhan dan sesamanya melebihi cinta pada harta kekayaan. Bandingkan rumusan dengan doa kolekta. Berkat santapan ekaristi, gereja menerima kekayaan rohani dalam tubuh Kristus, lalu diutus guna saling memperkaya sesama dalam hal kasih, harapan, dan iman. Bandingkan dengan rumusan doa sesudah komuni.
Selamat mempersiapkan diri untuk merayakan Minggu Paskah ke-28.